Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi dengan acara Mawar. Ini adalah part yang ke-20. Hari ini saya mau berbicara tentang arti setia atau kesetiaan. Pertanyaannya, siapa yang hari ini setia? Dan apakah sampai hari ini masih menjadi orang yang bisa dipercayakan dan dikatakan setia? Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang arti setia, di dalam bagian firman Tuhan atau dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Yunani, kata setia ini identik dengan kata percaya dan digunakan kata pistis atau pistos. Berarti kata pistis ini mau mengungkapkan berkaitan dengan tindakan iman. Maka ketika orang berbicara tentang setia, berarti itu mau menggambarkan tentang kehidupan orang yang beriman atau karakternya, sifatnya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan dia mau melakukan dengan setia apa yang dia butuhkan, bahkan apa yang diajarkan oleh firman. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 20 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan katakan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati. Perhatikan kalimat ini mau berbicara tentang satu karakter atau satu sifat dari kehidupan orang yang mau digambarkan tentang setia. Banyak orang bisa berbuat baik, banyak orang bisa menjadi kategorinya orang baik. Tapi pertanyaannya, ketika dia berbuat baik, apakah motivasinya benar? Atau benar-benar dia menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan dengan tulus atau dengan murah hati. Banyak orang ingin berbuat baik karena ada maunya. Mungkin karena dia punya kebutuhan. Mungkin karena dia cari nama. Mungkin karena dia dalam zona aman. Maka kondisinya dia mau aman-aman selalu. Maka dia tunjukkan kebaikan. Tetapi pertanyaannya di dalam Amsal yang ke-20 ayat yang ke-6, membuktikan siapa kita. Maka malam hari ini juga saya ingin mengajak kita semua membuka dari Wahyu pasal 17 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan katakan demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata proses Tuhan untuk memilih seorang anak dan dipilih menjadi orang yang mengikuti panggilan Tuhan, Tuhan punya tujuan.
Ketika kita dipilih menjadi seorang anak Tuhan, maka Tuhan juga memproses hidup kita, bukan hanya sekedar dipanggil, tapi Tuhan memproses hidup kita supaya menjadi orang pilihan Tuhan. Dan ketika menjadi orang pilihan Tuhan, harus ada tetesan air mata, harus ada proses kehidupan kita untuk kita bisa melakukan mau taat atau tidak. Karena di akhir dari perjalanan kita akan membuktikan bahwa kita adalah setia. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala ketika kita berhadapan dengan banyak tantangan, kita suka mundur. Padahal Tuhan bilang di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14. Ketika kita menjadi anak Allah, Dia sebagai anak domba akan mengalahkan segala sesuatu. Bahkan dikatakan karena Ia adalah Tuhan dari atas segala atas Tuhan dan Raja di atas segala raja. Maka jaminan yang Tuhan berikan bagi kita, kalau kita berlaku setia dalam panggilan Tuhan. Tuhan katakan mereka bersama-sama Dia juga akan menang. Berarti Tuhan memberikan jaminan bagi kita, kalau kita setia, kita menjadi orang yang dikatakan sebagai pemenang. Maka kalau hari ini kita menjadi seorang pemenang, apakah kita menjadi orang yang gampang sekali kecewa, gampang mundur dari semua persoalan? Tidak. Pasti dia menjadi orang yang survive, orang yang kuat berdiri, karena Tuhan selalu menolong kita. Maka hari ini saya ingatkan, jangan menjadi orang yang pesimis, tapi menjadi orang yang optimis. Hari ini kau mengalami kesulitan, tapi ingat, Yesus menjamin hidupmu, karena Dialah Raja di atas segala raja, dan Dia pasti memberikan kita sebagai tindakan, sebagai seorang pemenang. Maka Tuhan minta, ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih, jadilah kita pelaku setia, supaya kita bisa melihat kemenangan yang Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Hari ini kita bergumul dengan keluarga, kita bergumul dengan semua situasi perekonomian, kita bergumul dengan sakit penyakit, kita bergumul dengan semua situasi pelayanan. Tapi ingat, Tuhan izinkan semua ini terjadi dalam hidup kita supaya kita belajar bagaimana penyeleksian Tuhan atas hidup kita sebagai seorang pemenang. Karena Tuhan ingin gambarkan kalau kita adalah orang yang beriman, maka kesetiaan akan kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Karena Dialah yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, Tuhan pun juga bertanggung jawab kepada kita. Maka pada malam hari ini saya mengajak kita semua, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tapi tetap setia meskipun harus meneteskan air mata, begitu banyak tantangan, bahkan cemooh, bahkan sakit penyakit yang terus-menerus datang. Ingat, Tuhan jadikan kita sebagai seorang pemenang. Maka ketika kita bisa menang dari setiap pergumulan kita, itu berarti kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Maka saya percaya pada malam hari ini kita semua akan kuat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah Tuhan yang besar, maka kita harus berjiwa besar. Biarlah malam hari ini dengan acara Mawar part yang ke-20 ini membuat kita belajar menjadi pelaku-pelaku setia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami diizinkan Tuhan untuk melewati semua pergumulan dan tantangan hidup kami, dan kami yakinkan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau tolong kami supaya dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, buat kami tetap semakin maju kepada Tuhan, dan tetap kami setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Karena kami tahu hidup kami singkat, hidup kami banyak hal yang kami hadapi, tapi jika kami melibatkan Tuhan, maka kami percaya Tuhan selalu setia kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan semua kehidupan kami, dan biarlah perenungan singkat ini selalu menjadi berkat bagi kita, kehidupan kami, bahkan juga keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beristirahat, dan biarlah esok pagi boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.